Apakah Anda percaya? Di dunia ini masih ada tempat yang sepenuhnya alami seperti ini. Hidup di sini sangat bergantung pada berburu. Setiap hari pasti ada makanan yang bisa didapat. Ketika cuaca mendukung, namun, hewan yang paling disukai untuk dimakan adalah kijang. Dan kijang ini sering menjadi target utama dalam berburu. Ada beberapa hewan yang diburu, hingga populasi mereka meningkat. Buah-buahan liar dan madu adalah makanan penutup sehari-hari. Rasa haus bisa diatasi dengan meminum air dari mata air di hutan. Ini adalah tempat berburu alami Hadza di Afrika. Hutan ini adalah tempat mereka bertahan hidup. Setiap hari jika tidak berburu, mereka juga sedang dalam perjalanan untuk berburu. Saat berburu, mereka akan menggunakan peralatan berburu yang terbuat dari bahan alami, meskipun sangat sederhana. Untuk meningkatkan akurasi, mereka menggunakan mulut untuk mengukur jarak dengan pohon-pohon yang melengkung. Sunni datang ke sini untuk menyaksikan kehidupan sehari-hari dan proses berburu mereka. Kali ini, dia membawa banyak makanan dan peralatan untuk bertahan hidup ke sebuah hutan di Tanzania untuk mencari tempat tinggal. Dia melihat Sunni yang sedang berinteraksi. Di sampingnya ada beberapa anjing berburu. Pagi hari yang pertama adalah kelompok yang lebih kecil yang berburu. Meskipun berada di Afrika, pagi hari tetap terasa dingin. Anjing berburu yang ditangkap menjadi sumber protein bagi mereka. Bahkan hewan yang hidup di alam liar juga tidak lepas dari pengejaran mereka. Sebuah alat berburu yang dibuat sendiri juga cukup untuk menjadi senjata utama untuk berburu. Setiap hewan yang masuk ke dalam jangkauan sulit untuk lolos. Orang-orang di kelompok itu memberi Sunni kesempatan untuk merasakan pengalaman hidup di alam liar. Tangan kanan memegang busur, tangan kiri memegang anjing. Berulang kali berusaha untuk mendapatkan daging segar. Itu adalah makanan luar biasa dari kelompok Hadza. Mungkin tidak jelas apakah itu sudah matang atau belum. Makan langsung. Cara makan yang sangat alami ini terjadi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Daging kijang juga dimasak di dalam perutnya. Sumber protein yang tidak bisa diabaikan. Sunni pertama kali mencoba daging kijang. Dagingnya terlalu kenyal sehingga hanya bisa dimakan di dalam perutnya. Makan di luar adalah hal yang baru baginya. Saat makan, mereka juga mulai menambah bumbu. Cara komunikasi mereka sangat unik. Sambil berbicara, sambil menggunakan tangan untuk berinteraksi dengan Sunni. Di hutan ini, setiap area memiliki kehidupan yang unik. Kijang menjadi fokus utama di bawah kaki mereka. Malam hari, mereka tidur di tempat tidur. Pagi hari keluar untuk berburu. Mereka tidak hanya cerdas tetapi juga berani meskipun tidak pernah lepas dari berburu. Ada kijang yang diburu hingga populasi mereka meningkat. Setiap kali berburu pasti membawa busur dan panah. Perempuan bertanggung jawab untuk menyiapkan makanan. Setiap hari mereka pergi berburu, dan hasil berburu juga cukup untuk membuat mereka makan sehat. Sunni sudah terbiasa dengan daging ikan yang cukup. Dia juga mulai mencoba makanan liar yang baru. Di sini tidak ada kendaraan, jadi mereka harus pergi berburu. Juga tidak perlu setiap hari pergi untuk berburu. Cukup tinggal di tempat yang nyaman. Itulah kehidupan alami yang bebas dan menyenangkan bagi mereka. Perempuan di sini memiliki rumah sendiri, hanya berupa tenda sederhana. Di sini Anda bisa bertemu dengan perempuan yang mereka cintai. Kebebasan yang menyenangkan tidak terlalu membebani, juga tidak perlu berusaha. Di hutan ini ada ratusan orang dari suku Hadza yang hidup. Setiap hari mereka bekerja di hutan untuk mencari makanan, sambil membawa busur dan panah dari kayu di hutan. Kulit di tubuh mereka adalah hasil dari beberapa anjing yang diburu. Di atas sebuah bukit yang tinggi, mereka menemukan pohon yang penuh dengan buah-buahan. Jenis buah ini hanya ada di Afrika. Orang-orang di kelompok itu mengajarkan Sunni cara memakannya. Rasanya seperti makan anggur. Mengunyah dagingnya dan memasukkannya ke dalam mulut adalah hal yang biasa, karena rasanya belum matang, asam dan manis. Mencari di hutan ini hanya untuk menemukan buah-buahan. Saat pergi berburu mereka sering menemukan tempat tinggal dari hewan liar. Jenis ini sangat waspada, melihat orang-orang di sekitarnya berlari untuk menghindari pemburu dan hewan liar. Saat malam mereka biasanya bersembunyi di celah-celah batu. Anda bisa melihat jejak di tanah yang menunjukkan mereka ada di sini. Untuk bisa berburu kijang, mereka memanjat banyak pohon di hutan untuk mencari sarang. Dan setelah selesai mereka mulai mencari madu di pohon. Madu yang ditemukan sepenuhnya alami. Di dalamnya juga terdapat banyak serangga. Juga memberikan tambahan protein. Madu yang kental sangat manis dan lengket. Mereka tidak ragu untuk memakannya. Apapun yang bisa dimakan. Mereka juga tidak terlalu memperhatikan air. Cukup dengan air untuk diminum. Mereka tidak perlu khawatir. Berbeda jika mereka harus pergi ke sungai untuk minum. Sungai ini juga menjadi sumber air bagi banyak jenis hewan lainnya. Berburu di luar juga menggunakan sumber air ini. Saat berburu, mereka biasanya menggunakan alat berburu yang sederhana. Kehidupan mereka sangat sederhana. Selain menggunakan alat berburu, mereka juga bisa menggunakan alat yang lebih canggih untuk berburu. Untuk berburu, mereka biasanya pergi ke tempat yang sering dikunjungi. Saat malam hari suhu turun, perempuan dalam kelompok itu mulai menyiapkan makanan. Kehidupan mereka sangat sederhana.
Bahkan makanan yang disiapkan juga sangat sederhana. Setiap malam mereka berkumpul di sekitar api. Mereka tidak lagi memiliki daging yang tersisa untuk berburu. Di sini makanan yang disimpan adalah hal yang sangat berharga. Kijang yang diburu setiap hari menjadi makanan yang sangat penting. Sehingga mereka hampir setiap hari harus pergi berburu, makan dengan tangan langsung. Kebersihan sangat kurang, tetapi semua orang tetap menikmati makanan. Makanan yang dimakan biasanya diletakkan di atas daun. Saat tidur mereka akan masuk ke dalam tenda. Di sini tidak ada tempat yang nyaman, kemanapun mereka pergi untuk makan. Itu adalah gaya hidup yang sederhana. Saat sarapan, mereka biasanya mengolah daging babi menjadi potongan kecil yang disajikan dengan ugali yang sudah dimasak. Ini adalah sarapan yang sempurna untuk anjing berburu hari ini. Setelah makan kenyang, mereka siap untuk berlari. Perempuan yang sedang memasak daging babi di atas api. Sebagian dagingnya digantung di atas api. Saat dagingnya sudah matang, mereka bisa menyimpan daging tersebut hingga 1 bulan tanpa masalah. Beberapa potongan daging yang dimasak akan ditusuk pada batang kayu dan dibakar di atas api untuk dimakan. Itu adalah sarapan yang berkualitas tinggi dari anjing berburu. Bagaimana mungkin bisa berlari? Cukup pergi bersama anjing berburu Hadza sekali untuk merasakannya. Kali berburu ini mereka pergi hampir 3 jam. Menyusuri jalan sejauh kilometer tanpa merasa lelah. Melewati semak-semak yang penuh duri. Bagi mereka hanya perjalanan yang singkat. Anak-anak Hadza yang berusia sekitar 10 tahun sudah mulai belajar untuk berburu. Dengan busur di tangan, mereka sudah cukup untuk mencari makanan. Jika menemukan sarang lebah di pohon, mereka akan menggunakan asap untuk mengusir lebah. Ketika lebah diserang, kemungkinan untuk melawan akan berkurang. Mereka sering menggunakan tangan untuk mengambil sarang lebah. Di dalam sarang terdapat madu yang lengket dan manis. Namun, setiap orang tidak merasa takut. Semua orang tetap menikmati makanan. Sumber madu yang kaya nutrisi ini juga memberikan energi yang dibutuhkan untuk berburu. Ketika di tengah hujan, semua orang bisa tidur di mana saja. Tapi saat hujan deras, sungai meluap seperti air terjun. Untuk berburu, kami harus bersembunyi di sudut yang bergetar. Setelah hujan, di luar sana penuh air. Meski berlumur lumpur tetap terlihat jelas. Belum ada yang berbagi. Tanah di atas permukaan tidak cocok untuk berburu. Ada orang yang berjuang menggunakan air yang menggenang di tanah untuk membersihkan sisa makanan. Di atas bukit, sungai meluap membuat sulit tidur. Semua orang berlari bersembunyi di tanah. Kaki telanjang di luar. Saat hujan mulai reda, Azza tetap berada di dalam tenda menunggu kekuatan. Hujan membuat tidur tidak nyaman. Para pemburu di Hadza dan orang-orang petani di sekitar. Mereka membentuk hubungan yang saling menguntungkan. Ladang bunga milik petani seringkali terancam oleh kerusakan. Petani tidak diizinkan berburu. Sementara orang Hadza diizinkan berburu berbagai jenis hewan. Oleh karena itu, para pemburu akan membantu orang-orang petani ini mengatasi kerusakan saat musim panen. Kembali lagi mereka juga diizinkan berburu di ladang milik orang lain. Namun, tradisi hidup orang Hadza harus menghadapi tantangan yang serius. Karena pertempuran yang terlalu sengit dan berbagai kelompok petani di sekitar menebang pohon untuk mengambil kayu dan tanah, membuat ruang hidup orang-orang ini semakin menyusut, hanya tersisa sedikit dibandingkan sebelumnya. Walaupun hidup di hutan yang penuh tantangan, mereka tetap bertahan dengan cara hidup yang alami dan sederhana. Mereka tidak pernah mengeluh tentang kesulitan. Setiap tantangan selalu dihadapi dengan senyuman. Pagi ini, para pemburu Hadza telah mendapatkan hasil panen hari ini. Hari ini, saudara dari Odiao, Tuen, menjadi yang pertama dalam kelompoknya berburu seekor singa. Menjadi seorang pemburu yang terampil semakin sulit dan semakin berharga. Dikenal sebagai pemburu yang hebat, Tuen dari keluarga pemburu telah menjelajahi daerah liar Tanzania. Meskipun cara ini terlihat berbahaya dan kenyataannya juga tidak sepenuhnya aman. Untuk menjadi pemburu utama dalam kelompok ini, mereka harus berani menghadapi risiko. Odiao kehilangan ayahnya pada usia 3 tahun, dan ibunya pada usia 5 tahun. Dari kecil ia telah menjadi tulang punggung keluarga, menanggung beban untuk terus bertahan hidup karena dia tidak bisa mengandalkan orang lain. Berburu adalah cara untuk bertahan hidup. Jika tidak berburu hari ini, maka hanya bisa berharap untuk besok. Hari berburu kali ini cukup sulit, mencari dekat dengan tempat tinggal, tetapi belum menemukan hewan. Namun, karena keluarga mereka tetap berusaha mencari. Menjadi salah satu dari kelompok pemburu di Afrika. Mereka menjaga tradisi yang telah ada sejak lama. Meskipun kehidupan mereka tampak berbeda, mereka tetap harus menghadapi tantangan dari hutan. Berburu adalah bagian dari kehidupan. Sebelum hewan yang diburu tidak pasti, mereka tetap berjuang. Itulah persaingan untuk bertahan hidup. Di mata mereka meskipun hewan yang diburu besar, tetap hanya untuk makanan. Seekor singa bisa berat lebih dari 100 kg. Para pemburu berjuang untuk mendapatkan kembali dagingnya, untuk dibagikan dengan keluarga. Ada cukup makanan dalam beberapa hari. Setiap hari mereka tetap berburu meski tidak ada hasil. Namun, apa yang kita lihat hanya sebagian kecil.
Ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mempertahankan kehidupan. Ini adalah daerah Aram di utara Tanzania, tempat tinggal orang Hadza yang hidup dari berburu. Sama seperti nama mereka, mereka adalah bagian penting dari kehidupan di sini. Cara berburu ini telah ada selama ribuan tahun dan mereka tetap hidup terpisah dari dunia luar. Sungai-sungai ini adalah sumber air bagi mereka karena tidak ada mata air alami atau sistem air bersih. Mereka hampir setiap hari pergi berburu. Kelompok anjing terdiri dari 8 ekor adalah pemburu yang setia. Anjing hitam adalah pemimpin bernama Owai. Anjing-anjing ini membantu menemukan dan mengejar hewan buruan dengan sukses. Anjing pertama hari ini adalah seekor anjing betina. Ini adalah anjing betina yang paling cepat, namun tidak cukup untuk membuat mereka kenyang. Sebelum kelompok anjing berburu, mereka telah menemukan anjing betina di antara semak-semak. Mereka melihat anjing betina di atas pohon. Namun, anjing-anjing berburu di sekitar juga berhati-hati melihat anjing betina di atas pohon saat mereka bergerak karena cabang pohon yang rimbun. Banyak hewan yang tidak terlihat dalam proses berburu. Tidak ada yang bisa diandalkan dan mereka telah terbiasa dengan hal itu. Mengambil jumlah yang cukup untuk berburu. Akhirnya hasilnya tidak memuaskan bagi mereka. Anjing betina yang pertama kali muncul adalah yang paling kecil. Tetapi anjing betina kedua, mereka membawa kembali hasil panen. Mereka mengumpulkan semua hasil panen. Saat itu juga kelompok pemburu lain juga datang dengan tujuan yang sama. Mereka memiliki pengalaman berburu yang panjang, memasuki jejak kaki dan jejak untuk menentukan area aktivitas singa. Anjing betina hari ini sangat kuat, sehingga jumlahnya untuk berburu juga meningkat, jika tidak sulit untuk berburu. Ketika orang-orang berpikir bahwa hari ini hanya bisa mendapatkan sedikit, mereka harus kembali lagi untuk menemukan situasi. Anjing betina yang berburu seringkali harus berburu di akhir, tetapi tetap tidak bisa terhindar dari kematian. Perburuan yang berhasil membuat semua orang merasa senang, seperti perasaan saat mendapatkan ikan besar. Meskipun masyarakat modern telah menggunakan banyak cara, hingga kini mereka tetap menggunakan metode tradisional untuk berburu. Di sini, kehidupan mereka tetap sederhana dan alami, tidak terpengaruh oleh cara memasak yang rumit. Dari beberapa kali berburu yang berhasil, mereka membentuk masyarakat yang saling berbagi. Pembagian hasil berburu ini membantu menghindari masalah individu atau keluarga yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Metode pembagian ini membantu menghindari masalah individu atau keluarga yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Di akhir video, mereka berbicara dengan kata-kata. Cuaca kering dan panas di langit seperti awan yang menggantung di langit. Singa berburu tidak lama kemudian sudah kering. Itu adalah hasil dari usaha para pemburu. Mereka membawa hasil kembali. Meskipun ayah dan ibunya telah tiada, mereka tetap berjuang untuk singa. Anak-anak yang berburu berusaha untuk mendapatkan singa seperti yang mereka inginkan. Ayahnya mengarahkan air ke sisi sungai yang akan dibakar. Para pemburu menggunakan semua kekuatan untuk membunuh singa dan memasukkan semua ke dalam perut untuk dimakan. Air yang dibawa oleh wanita mengalir untuk sekali, lalu terlihat jernih seperti air sungai dalam botol. Waktu berlalu cepat. 5 bulan berlalu. Para pemburu mengikuti jejak manusia muda yang selalu tepat pada usia yang tidak bisa diabaikan. Tubuh tua ini hampir seperti sudah mati. Kali ini baru saja lapar dan menunggu untuk minum dari sumur besar. Coba menambahkan sedikit garam ke dalam panci. Cuaca yang sejuk membuatnya terasa seperti sedang merayakan suasana ceria. Tidak tahu bagaimana dia mengambil daging yang dimasak di tempat untuk disimpan. Saat panasnya banyak uap membuat kuahnya lebih kental. Coba meskipun masih muda, melakukan pekerjaan yang sangat baik, sangat terampil. Makanan yang dimasak di sini tidak hanya sederhana, harus dimasak dengan hati-hati agar kuahnya meresap. Para pemburu duduk di samping panci sambil mengawasi api. Air di dalam panci semakin mendidih dan aroma lezat mulai menyebar. Coba mengambil cabang pohon untuk membantu para pemburu menyalakan api agar lebih cepat. Dia sudah datang dan para pemburu lainnya pergi berburu. Sepertinya sedang mengejar anak rusa besar di luar sana. Saat ini, berburu anak rusa tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Kali ini dalam perburuan hanya ada beberapa pemburu yang kembali untuk makan di sekitar panci sambil menikmati makanan. Malam ini, berharap setidaknya bisa mendapatkan makanan yang enak. Walaupun kelompok itu belum kembali dan hanya ada satu tempat untuk makan. Jika daging yang dibakar di luar tidak terlalu matang, di dalamnya masih ada bagian yang lembut. Pasti membuat siapa saja ingin mencobanya. Akhirnya daging di dalamnya sudah matang. Para pemburu merasakan kuahnya yang hangat dan lezat. Kemudian potongan daging besar dimakan dan rasanya sangat lezat. Sambil makan dan minum membuat kita merasa hidup sangat menyenangkan. Para pemburu sambil minum kuah
dan makan daging baru merasakan kenikmatan karena itu sangat lezat. Wanita membawa ugali untuk dibagikan kepada orang-orang. Meskipun daging di dalamnya tidak banyak, kuahnya sangat kental. Para pemburu bergantian minum dari panci sambil menikmati suasana. Chaba berada di samping, sambil mengunyah dan minum kuah yang sangat enak dengan wajah yang penuh rasa syukur. Para pemburu menghangatkan diri di dalam hutan saat kembali untuk memasak kuah panas dan daging yang lezat. Bagi mereka yang suka makan daging, pasti di sini ada banyak makanan yang ingin kalian coba. Orang-orang yang datang dari Odiel Tentouen tinggal di wilayah suku Hadza di Afrika. Karena tempat ini makanan sangat langka, dia berusaha mendapatkan bahan makanan yang berkualitas tinggi. Apapun yang masuk ke tangannya bisa diubah menjadi makanan. Hari ini beruntung karena ada hewan yang mirip kucing, tetapi tidak jelas itu apa. Mungkin di tempat lain itu adalah hewan yang dilindungi, tetapi di sini hanya bisa dibedakan apakah bisa dimakan atau tidak. Tidak ada yang tahu. Kehidupan orang Hadza tetap mempertahankan cara hidup tradisional, meskipun tidak memiliki kemudahan dan hasil yang rendah. Tapi hanya perlu ketekunan maka semuanya bisa dilakukan. Karena makanan pedas bisa menjadi hal baru. Setelah banyak usaha akhirnya kelompok ini bisa memasak. Bisa disebut Prometheus dari suku Hadza. Akhirnya melemparkan hewan ke dalam panci. Ketika api menyala maka bisa dimakan. Tentu saja saat itu di luar semua bara api. Jadi harus menggunakan tangan untuk mengangkat panci jika tidak mau makan yang tidak enak. Setelah selesai bisa mulai makan. Karena anak rusa terlalu kecil, hanya cukup untuk 2 orang maka harus dibagi untuk 2 orang yang memiliki kontribusi terbesar. 2 orang makan sambil menikmati daging ini dan merasakan betapa lezatnya. Meskipun di luar terbakar, di dalamnya sudah matang. Sebenarnya matang, atau belum juga sulit untuk dikatakan, karena di dalamnya masih ada yang tidak matang, tetapi rasanya enak. Kalau tidak bisa makan, mohon maaf, makan di tempat ini juga terasa belum matang jadi harus kembali untuk mengambil makanan sesuai kebiasaan suku Hadza. Melihat orang-orang yang makan enak, orang itu juga sedang menikmati makanan. Jangan ragu untuk meminta makanan, tetapi tetap menghormati yang lain. Makan secepat mungkin hanya berharap tidak kehilangan bagian. Melihat para pemburu Hata sedang berusaha mengejar anak rusa yang sudah terluka. Suku Hata tinggal di Tanzania, Afrika selama ratusan tahun ini bergantung pada berburu untuk bertahan hidup. Di pagi hari sekelompok pemburu Hata sedang memburu anak rusa. Setelah beberapa usaha yang tepat dari orang-orang, anak rusa berlari sangat cepat ketika melompati pagar. Anak perempuan Audebiau memegang anak rusa dengan tangannya sambil tersenyum. Orang lain hanya bisa melihat Audebiau sambil memegang anak rusa di tangannya. Setelah berburu berhasil, para pemburu muda tetap berlatih berburu, karena hanya mereka yang bisa berburu anak rusa baru dengan cara yang lebih baik di suku. Setelah latihan tidak lupa untuk mengeluarkan daging dari panci untuk digunakan kembali. Para pemburu menyiapkan daging anak rusa untuk dijadikan hiasan. Ketika sudah siap bisa langsung dimakan. Melanjutkan memasak adalah bagian dari makanan. Mengganti tangan menjadi lebih baik saat memegang panci. Setelah 2 jam, akhirnya bisa membuat makanan yang lezat. Daging baru dimasak dan dimasukkan ke dalam panci. Lalu digunakan untuk memasak dengan cara yang lebih baik. Cara memasak yang baik dan tradisional dari orang Hadza sangat menarik bagi orang modern. Di belakang para pemburu mengambil anak rusa untuk dibawa pulang. Perhatikan kebiasaan makan orang Hadza. Maka tempat memasak tidak perlu terlalu bersih dan tidak perlu mencuci air, karena seperti itu akan membuat hilang rasa asli dari daging. Setelah selesai diproses, daging anak rusa dimasukkan ke dalam perapian untuk dimasak sambil berbicara. Belum sampai 5 detik anak rusa sudah diambil oleh Audebiau untuk dimakan. Suku Hata selama ratusan tahun ini masih mempertahankan cara memasak makanan yang alami. Meskipun cara memasak tidak bersih, tetapi di suku tidak ada orang yang sakit, karena semua orang yang sakit sudah meninggal. Setelah memotong daging, gunakan daun pohon untuk melindungi pisau karena semua suku hanya memiliki 1 pisau. Sebelum siang, suku biasanya memasak selama 5 jam. Setelah makan, mereka kembali keluar untuk berburu. Para pemburu tetap seperti biasanya, mengangkat daging sambil mengikuti anak rusa. Bungkukkan badan untuk maju sambil mengangkat tangan. Cara bersembunyi sama seperti sebelumnya. Setiap orang akan bersembunyi di balik semak-semak sampai anak rusa terlihat. Namun kali ini, anak muda itu Tetsken Benheteng, pemburu di hutan menemukan tempat yang penuh dengan makanan. Dengan busur di tangan, dia terus-menerus menjelajahi gua. Banyak tenaga baru dikerahkan untuk mengeluarkan raja ini dari gua. Audebiau berkata untuk menangkap anak muda yang cantik ini. Ketika orang-orang bersiap untuk merekam kembali, tiba-tiba ada penemuan baru. Anak muda kali ini telah menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dengan keberanian yang luar biasa dari para pemburu,
Seekor kucing liar muncul. Para pemburu menunjukkan keberanian mereka sebelum melawan raja. Dua anak muda telah bergabung dengan makna yang sama dengan memiliki cukup makanan. Mengambil gambar dapat mengurangi beban hari ini. Para pemburu sangat senang kembali ke tempat tinggal. Kembali ke tempat tinggal untuk makan malam. Kehidupan sederhana dari suku ini terlihat seperti langit yang cerah di luar tempat tinggal. Langit cerah saat berada di tempat tinggal membuat orang merasa nyaman di pagi yang cerah. Audebiao dan saudara-saudaranya mengikuti jejak anak muda yang masih tersisa dari raja dan bekas jejak di tanah. Saat mengikuti jejak yang hilang, Audebiao merasa terkejut karena anjingnya mengikuti jejak yang alami, mengikuti jalan kecil untuk mencari. Akhirnya menemukan seekor ular yang sangat berbahaya di antara semak-semak. Biasanya orang-orang berburu untuk mendapatkan makanan, tetapi kali ini kelompok Audebiao justru terjebak oleh ular yang membuat mereka terkejut. Kembali ke tempat tinggal, para pemburu bekerja sama. Satu piring sayuran hijau menjadi hidangan lezat. Setelah makan, sayuran yang dimasak menjadi hidangan tradisional dari kelompok tersebut. Sebelum makan, ada aroma yang menggoda dari sayuran yang dimasak dan juga suara burung yang bersenandung. Para pemburu sambil makan dan minum, tidak peduli sudah matang atau belum. Yang penting adalah rasa dan kelezatan dari makanan. Setelah makan dan minum, sambil bersantai, dia berkata bahwa saat berburu bisa mendapatkan makanan yang lebih bergizi. Namun, para pemburu yang cerdas menggunakan kulit hewan untuk membuat alat dari pohon. Setelah makan, mereka mengikatkan sayuran yang tersisa dengan cara yang berbeda. Kegiatan setelah makan dari orang-orang berburu adalah bermain dan bernyanyi. Semua orang di sini adalah seperti anak-anak yang ceria. Lagu yang ceria dan sederhana membuat orang-orang merasa bahagia di tempat tinggal. Setelah hidangan yang lezat, para pemburu kembali membawa makanan keluar tempat tinggal. Sambil terus menyanyi, mereka juga menikmati makanan yang enak. Para pemburu minum air dari sungai, mengambil air dari tempat yang bersih. Meskipun ada sedikit kesulitan, mereka tetap menikmati makanan dan minuman di pagi yang cerah. Audebiao dan saudara-saudaranya sedang memasak di tempat besar. Mereka juga mengirimkan bagian dari daging babi ke tanah, memasak dengan cepat dan efisien. Perlu diingat bahwa piring ini tidak perlu dibuang. Orang-orang berburu masih mempertahankan kebiasaan memasak yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Memasak juga menjadi bagian dari tradisi. Mereka juga menggunakan sayuran untuk membuat sup yang lezat. Setelah itu, mereka menggunakan tangan untuk memasak dengan cara yang alami, mendapatkan daging yang segar dari hasil berburu. Satu pemburu yang memasak sup, jika tidak, akan menjadi masalah. Meskipun begitu, tidak ada yang mengeluh sambil makan. Mereka juga berbagi kebahagiaan, tidak ada keluhan. Setiap hari sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua orang yang makan dan minum sangat bahagia. Sambil berbagi kebahagiaan, mereka juga memiliki makanan yang melimpah. Di dalam sup, kadang-kadang ada beberapa ikan yang mati. Itu adalah hal yang biasa. Minum selalu membuat nilai gizi dari sup meningkat. Selalu ada makanan yang enak sebelum makan. Setelah makan pagi yang enak, para pemburu kembali membawa makanan keluar. Dengan kehadiran anjing pemburu, mereka dengan cepat menemukan seekor tikus besar. Para pemburu mengelilingi dan menjatuhkan batu. Seekor tikus besar melompat ke tangan orang-orang berburu. Akhirnya berhasil lolos dari jebakan yang dipasang oleh para pemburu. Meskipun bertemu dengan banyak anak muda, mereka tidak menyadari hal yang aneh. Melintasi hutan, para pemburu sampai di bawah pohon besar dan melihat seekor burung yang sudah ada di atas pohon. Burung yang sangat berbahaya terbang tinggi. Melihat gambar yang sedang diputar, para pemburu terkejut. Saat itu, Audebiao pergi dengan membawa berita baik. Di tangannya ada jenis burung yang sangat langka di Afrika. Setelah 5 jam berburu, mereka masih tidak mendapatkan cukup makanan. Semangat yang tinggi juga akan mempengaruhi hasil. Kondisi fisik yang menurun membuat mereka merasa lelah, melempar batu ke langit, tetapi tidak ada yang terlihat. Di tempat tinggal, mereka merasa sangat berani untuk membawa makanan ke Afrika.